Baik pemirsa, di sebelah saya sudah bersama Iwayan Nuriana. Dia ini adalah pelukis lontar. Nah, jarang kan dengar pelukis lontar. Langsung kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya panggil Nuriana. Nggih. Nuriana, pelukis lontar. Ini jarang loh. Biasanya penulis lontar ya. Nah, ini pelukis lontar. Sebenarnya idenya dari mana sih? Nah, untuk ide itu pertamanya kan dari kalau melukis di kanvas kan hal yang biasa. Yeah. Nah, jadi yang iseng lihat kebetulan memang ada yang sudah melukis di lontar. Tapi kadang-kadang hanya melukis gambar saja, tidak disertai dengan background. Jadi saya coba padukan dan jadilah lukisan. Awalnya idenya dari itu. Tapi sebelumnya udah banyak belum yang melukis lontar? Sebenarnya kalau dibilang banyak, tidak sih juga banyak sekali, tapi ada. Tapi kadang-kadang kan baru sekarang ini istilahnya di media sosial ada di repost. Karena awalnya saat Nuriana mungkin ini di IG ya, ngepost di IG ya? Di IG ya. Kemudian di repost sama media. Jadi kalau lukisan di desa Tenganan itu banyak ada, tapi yang iseng melukis sambil direkam dan diupload. Jadi itu yang buat rame istilahnya. Jadi banyak muncul-muncul. Akhirnya banyak yang mengikuti ide dari Nuriana untuk melukis di lontar. Meskipun dulu ada sih, cuman tidak banyak ya. Ada tapi jarang. Basicnya Nuriana sebenarnya apa sih? Nah, kalau dikatakan basic sebenarnya dia guru ya, saat ini guru bahasa Bali sebenarnya. Jadi tapi melukis karena di rumah itu memang ya ada keturunan dari saudara gitu. Oke, nah pekerjaan saat ini apa? Saat ini dia menjadi guru di SMP Pegri 8 Denpasar. Sebagai guru di SMP Pegri 8 Denpasar. Nah, kegiatan itu berarti selingan lah ya? Jadi memang fokusnya sih mengajar bahasa Bali di sekolah. Jadi ini selingan sih, biasanya mengisi waktu luang. Mengisi waktu, jadi pekerjaan sebagai guru iya, sebagai pelukis lontar iya. Dan saat ini Nuriana membawa ya lukisannya, boleh ditunjukkan kepada pemirsa Bali Now? Jadi ini salah satunya. Nah, jadi lukisan Ganesha. Oh, berarti beberapa lontar disusun? Iya, disusun. Ya, itu khusus ya ininya, alatnya mungkin pensil juga? Nah, untuk alat itu masih sama dengan menulis ya, jadi namanya pengrupa itu. Jadi pisau kecil, pisau yang untuk menulis. Nah, jadi harus menggunakan pisau? Ya, jadi digurat ya, istilahnya gores-gores kan dengan pisau itu, jadi dengan pengrupa. Itu bahan-bahannya apa aja? Kalau bahan sebenarnya tidak begitu banyak, jadi lontar sudah pasti, lalu pisaunya pengrupa, lalu untuk menghitamkan itu menggunakan kemiri dia. Oh, kemiri. Jadi bahannya alami, jadi kemiri yang dibakar ya. Oh, keren ya. Jadi hanya kemiri saja, selain kemiri mungkin ada? Kalau selain kemiri sebenarnya masih banyak sih, ada boleh pakai buah camplung, ada. Itu juga bisa jenis kacang-kacangan ya. Jadi warnanya? Warnanya hitam juga. Hitam. Nah, itu ada sedikit warna-warna emas itu. Itu dari apa sih sebetulnya, atau memang asli warna dari lontar itu? Ya, jadi untuk warna memang ini kan coklat sebenarnya, bukan emas, coklat. Jadi tergantung kita mengoreskan. Kalau semakin tebal itu akan semakin hitam. Kalau semakin pelan dia akan tipis, jadi seratnya jadi coklat sedikit, ada kemasan sedikit gitu ya. Ada gradasi jadinya sedikit. Nah, itu dalam menggeluti ini ada kesulitan nggak, bedanya melukis di kanvas dengan melukis di lontar, bedanya? Sebenarnya kalau dibilang sulit, jadi ini adalah pakai rasa ya. Jadi lontar itu kan tipis dia. Jadi kalau kita enggak perkiraan dia, jadi bisa tembus dia seperti itu. Jadi harus pelan-pelan sekali. Jadi
hati-hati dan juga pakai rasa ya. Oh, berarti memang tidak sembarangan ya, karena itu lontarnya kan tipis ya. Iya. Jadi harus apa namanya, paling tidak ada teknik khusus. Ya. Dan itu harus sekolah untuk melukis di lontar? Sebenarnya tidak, siapa saja bisa sebenarnya melukis. Jadi tergantung kemauan kita. Dan anak-anak pun di sekolah Tiang ajarkan juga. Jadi mereka baru lihat video Tiang di Instagram itu mereka tertarik. Jadi pengen diajarkan seperti itu. Oke. Next, dari tahun berapa sih mulai menekuni ini lontar? Kalau lontar sebenarnya sih Tiang sendiri itu memang dari SMP memang senang sebenarnya. Tapi untuk melukis itu baru kuliah S1. Nah, jadi mulailah karena ada tugas juga nulis lontar, jadi iseng lah. Dan langsung saat itu langsung melukis di lontar? Ya, jadi tapi memang awalnya kan menulis juga di lontar, tapi cobalah ini bisa jadi seperti itu. Boleh tepuk tangannya. Baik, kita jeda saat ya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik, masih bersama Nuriana. Ini aku lihat tadi lukisannya, kenapa selalu simbol dewa-dewa? Apa sih alasannya? Nih, banyak sih yang bertanya sebenarnya. Jadi banyak yang bertanya, beli bisa nggak dibuat lukisan ini? Sebenarnya saya tidak hanya dewa-dewa sih yang terbuat, tapi kebanyakan bisa. Tapi kebanyakan itu dewa-dewa karena Tiang kebetulan basicnya memang sekolah di agama juga, ya di Denpasar. Lalu apa namanya? Kenapa Tiang memilih dewa-dewa? Karena dewa-dewa itu kan merupakan lambang ya. Jadi salah satu contoh kan ada Ganesha. Jadi dia adalah lambang dewa penyelamat. Jadi ada simbol dia memegang apa, itu ada simbolnya. Lalu Saraswati kadang-kadang Dewi Saraswati. Nah, jadi simbol ilmu pengetahuan. Jadi itu yang membuat saya membuat dewa-dewa. Jadi ya lebih seperti simbol dan yang melihat itu bisa mengikuti sifat-sifat. Iya, iya. Jadi ada pesan-pesan khusus lah ya mungkin ya dari lukisan tersebut. Nah, ini lukisan ini diperjualbelikan atau hanya sekedar koleksi-koleksi Nuriana aja sih? Nih, kalau dijual belikan ya. Jadi banyak sekali yang sudah membeli. Jadi setiap Tiang melukis, Tiang upload itu ada saja yang membeli, bahan sampai rebutan. Ya. Jadi itu sebabnya Tiang tidak punya koleksi jadinya. Nggak ada koleksi berarti jadi, ya? Sedikit sekali ada koleksi. Jadi begitu buat selesai ada yang beli. Kadang-kadang juga ada yang mau memesan. Nah,
Berarti hanya di online saja, secara online. Nih, untuk Atau saat punya galeri mungkin? untuk saat ini baru di online saja sih. Jadi belum belum punya galeri. Jadi mungkin Oke. kedepannya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, harga per lukisan itu sama atau sesuai apa sih pesanan orang? Kalau dari lukisan harganya itu tergantung juga dari besarnya. Jadi berapa banyak lontar yang digunakan, lalu apa bentuknya juga kan tergantung, ada yang rumit, ada yang gampang. Jadi itu menentukan harga. Oh gitu, jadi itu yang menentukan ya. Jadi beda, satu lukisan beda. Memang setiap lukisan dewa-dewa itu tingkat kerumitannya beda-beda. Jadi terkadang sih yang rumit itu ketika yang memesan itu request dia. Jadi bentuknya seperti ini. Tapi kalau mereka membebaskan, istilah dibebaskan buat lukisan gini, jadi itu lebih karena sudah hafal. Iya iya, jadi kalau requestnya terlalu detail mungkin susah, ya itu jadi yang lebih susah. Jadi itulah yang menentukan harganya. Oke. Nah, berarti sejak berapa tahun ya sudah menekuni ini? Kalau berapa tahun, kurang lebih dari S1 berarti sekitar 5 tahunan berarti. Sudah 5 tahunan. Kira-kira masih ingat nggak berapa lukisan tuh yang sudah Nuriana hasilkan tuh? Berapa ya? Kurang lebihnya? Puluhan ada ya, sekitar 40-50, banyak juga sih. Lumayan ya. Tidak ingat juga. Iya. Berarti karena setiap kali melukis langsung dibeli setiap kali, dan itu hanya di IG saja diperjualbelikan? Yang banyaknya itu memang di IG sebenarnya, karena entah kenapa setiap yang buat yang ingin rekam gitu, jadi ada aja akun yang repost gitu, kadang-kadang akun IG yang lain yang lebih besar gitu. Ada keinginan untuk melukis biasa seperti di kanvas itu, ada keinginan? Nah, kalau keinginan pengen sih, sering sih juga kadang-kadang melukis di kanvas, di kertas sering sih juga, tapi yang unik itu kan di lontar. Nah, berarti memang mencari yang unik ya. Berarti karena memang jarang, dan sekarang mungkin sudah mulai bermunculan setahu Nuriana? Kalau bermunculan sebenarnya banyak sekali sekarang. Jadi mungkin Tiang juga tidak tahu apa gara-gara Tiang yang mengupload. Jadi banyak sekali anak-anak orang-orang itu bertanya ke Tiang gimana caranya sih itu. Meskipun sebenarnya sudah ada sih yang sebelum Tiang itu sudah ada. Tapi banyak juga yang bertanya ke Tiang gimana caranya. Oh, memang dulu tapi jarang ya. Jarang. Memang dulu ada. Jarang populerkan, tidak diekspos gitu. Ya, mungkin sekarang terbantu karena adanya medsos. Jadi mulai orang tahu bahwa lontar itu kan dulu kesannya penget gitu ya. Jadi lontar itu rasanya sebuah buku ilmu atau apa. Nah, ini berarti kan sudah menghapus pikiran orang bahwa lontar itu tenget gitu. Menurut Nuriana gimana? Nah, kalau menurut Tiang memang dulu itu kan lontar namanya lontar, pasti orang-orang itu takut sih. Kalau sudah dengar lontar, tapi memang sih ada lontar-lontar tertentu yang memang tidak boleh sembarangan. Tapi sebenarnya ini kan adalah hental ya, daunnya itu bisa digunakan media lain. Jadi bisa pakai melukis atau bahkan buat kesenian yang lain itu bisa. Oke, baik. Nah, sekarang apa nih harapan Nuriana terhadap lukisan lontar ini ke depannya? Nah, kalau harapan Tiang ini untuk semuanya, jadi kita harus mengetahui dulu apa sih budaya kita. Nah, lalu kita harus mempelajari itu. Nah, lalu kita mengembangkan itu. Jadi jangan hanya kita mewarisi saja tanpa ada mengembangkan, tanpa. Nah, seperti itu. Jadi salah satunya kan adalah lukisan lontar ini. Jadi yang harapkan sih banyak yang ingin terjun ke dunia seni. Jadi menuangkan ide yang baru situ. Jadi biar tidak seperti tadi kan kesannya lontar itu gitu. Jadi anak-anak bisa membuat lukisan seni. Ya mungkin nanti mengajarkan anak-anak untuk melukis lontar, ada kursus mungkin. Mungkin kedepannya rencana mungkin, tapi untuk saat ini sudah sebenarnya. Jadi di sekolah kan itu ada ekstra, jadi Tiang ajak anak-anak menggambar. Jadi mereka juga sebenarnya antusias sekali dan ingin membuat itu. Iya, jadi mulai memperkenalkan
lukisan lontar ya. Iya. Iya, baik. Baik, terima kasih Nuriana sudah hadir di Bali Now. Semoga sukses dengan lukisan lontar-lontarnya. Semoga semakin ramai ya yang order. Ya. Oke, sukses semua Nuriana. Iya, sukses.